GAB Miracle Center. Nah, tiba saatnya kita akan ibadah sekolah minggu. Adik-adik silakan duduk, siapkan hatinya. Kita naikkan satu pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu. Naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh ya. Boleh tutup mata supaya menyanyi dengan sungguh-sungguh. Walaupun lewat video, kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Ayo kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ayo, ayo, ayo. Siap Kak Jin? Semuanya berdiri ya, memuji Tuhan ya, lomba sama-sama. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat.
Belum capek kan? Masih berdiri. Lari yang cepat ya. Ayo, siap. Larilah cepatlah lontar keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Larilah dan jangan melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, cari yang garang. Larilah cepatlah lontar keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Larilah dan jangan melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, cari yang garang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, silakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan pujian. Yesus, Yesus, Yesus. Semua dengan sikap doa yang baik, dengan sungguh-sungguh kita undang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku lebih sungguh. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang di rumah, naikkan pujian ini lebih sungguh, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Ya, bagaimana kabarnya? Tentu kita dalam keadaan sukacita, keadaan baik ya, sama dengan Kak Jimmy yang ada di sini. Nah, adik-adik semua, kakak mau tanya, bagaimana cara kalian berdoa kepada Tuhan? Nah, siapa yang masih ingat
bagaimana cara Hasan berdoa? Ya, minggu lalu sudah belajar tentang Hasan ya, bagaimana cara dia berdoa. Nah, benar semua apa yang dikatakan oleh adik-adik semua bahwa Hasan waktu itu berdoa dengan cara apa? Berlutut. Nah, adik-adik semua, kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan kita duduk, misalnya kita berdiri, kita bisa berlutut, ya kita bisa lakukan apa saja. Lalu kira-kira apa yang bisa kita katakan ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Ya, kita bisa mengungkapkan bagaimana perasaan kita, misalnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, atau mungkin kita mau menceritakan bahwa bagaimana hari ini hidup kita, bagaimana kita lagi senang, lagi sedih, atau lagi ngapain, itu bisa kita ceritakan semua kepada Tuhan Yesus ya. Nah, suatu ketika adik-adik, ya suatu ketika Ina ya ada si orang yang bernama Ina, dia diajak oleh papa dan mamanya pergi ke suatu tempat ya, suatu pulau yang sangat besar ya, tepatnya di desa sebelah, desa tetangga. Tapi ketika menuju ke pulau itu, mereka harus melewati suatu sungai yang sangat luas, sungai yang sangat lebar, dan mereka harus menaiki sebuah kapal kecil. Nah, ketika sampai di tepi sungai, Ina merasa ketakutan karena gelombang airnya begitu keras, kemudian kapal yang mereka harus naik itu kapalnya kecil sekali. Nah, pada saat itu Ina itu merasa ketakutan dan dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berikan kepada saya keberanian supaya saya bisa menyeberangi sungai ini dengan menaiki kapal. Nah, ketika Ina sudah selesai berteriak dan minta tolong kepada Tuhan Yesus, mereka mulai naik kapal dan mereka mulai mendayung dan akhirnya mereka bisa tiba di seberang dengan baik. Ya, Ina merasa senang sekali, dia merasa sukacita ketika dia berada di atas perahu atau kapal kecil tadi itu, dia sudah tidak takut lagi. Kenapa? Karena Ina sudah berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab doa daripada Ina. Nah, adik-adik semua, dari cerita Ina ini tentu kita belajar bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus itu juga sering berdoa kepada Bapa. Dia juga sering bersyukur kepada Bapa. Nah, suatu ketika malam hari, Tuhan Yesus sedang duduk seperti biasa bersama dengan murid-muridnya. Kemudian mereka mengadakan jamuan makan. Ketika mereka makan, mereka bersyukur karena Tuhan itu memberkati mereka. Ketika mereka makan, Tuhan Yesus tiba-tiba berkata begini, sebentar lagi saya akan dibunuh. Sebentar lagi saya akan mati. Murid-murid yang tadinya itu dengan senang ya, lagi asik-asik makan, lagi asik-asik bercanda satu dengan yang lain, mereka sangat terkejut. Hah? Mati? Dibunuh? Emang ada apa? Tuhan Yesus melakukan kesalahan apa kok dia harus dibunuh? Tuhan Yesus sudah melanggar perintah atau melanggar aturan apa kok Tuhan Yesus harus mati? Lalu Tuhan Yesus berkata, saya harus mati untuk menanggung dosa-dosa daripada orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang berdosa. Dari semua orang-orang yang sudah melakukan dosa, saya harus menanggung semuanya itu. Nah, selesai makan malam bersama dengan murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya, ayo ikut saya, kita akan berangkat ke taman, lalu kita berdoa. Oke, semua murid-murid mulai bergegas, mereka sudah mulai mempersiapkan karena pada saat itu sudah tengah malam, sudah hampir subuh seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berjalan melewati gelapnya malam bersama dengan murid-muridnya. Yang tadinya biasanya kalau murid-murid itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mungkin mereka itu bisa bercanda, mereka bisa bergurau. Tapi hari itu ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, murid-muridnya semua terdiam. Sambil terdiam mereka bertanya-tanya, apa maksudnya Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus bilang, sebentar lagi saya harus mati, sebentar lagi saya harus dibunuh, dan lain sebagainya.
Walaupun dengan adanya bintang-bintang yang ada di langit, bintang yang banyak, tetapi itu tidak membuat hati murid-muridnya itu bertanya-tanya. Kira-kira apa kesalahan Tuhan Yesus? Karena yang murid-murid tahu itu Tuhan Yesus itu nggak pernah melakukan satupun kesalahan. Tuhan Yesus itu terus selalu taat kepada setiap aturan-aturan yang ada. Tuhan Yesus itu selalu membuat kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus berkata dia harus dibunuh? Kemudian mereka terus berjalan sampai di depan taman yang bernama Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di situ. Tuhan Yesus berhenti lalu menyuruh, kalian tunggulah di sini. Saya akan masuk ke dalam taman ini untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengajak 3 dari muridnya untuk masuk ke dalam taman. Mereka mulai berjalan, tetapi perjalanan yang biasanya ceria hari itu malam itu, perjalanan itu begitu sunyi, sepi. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di dalam taman, Tuhan Yesus berkata kepada ketiga murid yang tadi diajak, ya, kalian tunggu di sini, ya, kalian berhenti di sini, kalian berdoa di sini bersama dengan saya. Saya akan masuk untuk berdoa di dalam taman itu, di tengah-tengah taman itu. Ketika Tuhan Yesus sampai di tengah-tengah taman, Tuhan Yesus selalu berlutut. Tuhan Yesus merebahkan badannya lalu dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata, Bapa, kalau boleh, biarkan kematian itu enggak menghinggap kepadaku. Maksudnya, biarkan saya tetap hidup. Saya jangan sampai dibunuh. Tetapi, itu semua bukan keinginan saya. Bukan kehendak saya, tetapi biarlah itu semua kehendak Bapa di surga. Selesai berdoa, Tuhan Yesus selalu bangun. Dia berdiri, dia berjalan. Dan mendekati ketiga murid yang tadi itu sedang disuruhnya untuk berdoa bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus sampai di situ, dia lihat murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka sedang tertidur dengan nyenyak. Tuhan Yesus membangunkan mereka. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Ternyata kalian gak berdoa bersama-sama denganku. Sekarang ayo bangun, ikutlah saya dan lihat. Orang-orang yang akan membunuh saya, mereka sudah dekat di taman ini. Dalam sekejap yang tadinya gelap gulita, yang tadinya hanya kelihatan bintang-bintang di langit, dalam sekejap mata menjadi tempat yang sangat terang. Iya, tempatnya menjadi terang. Kira-kira terang apa? Terang dari obor. Tahu obor? Obor itu biasanya bambu yang dikasih minyak kemudian dibakar. Ya, ada nyalanya seperti ya, nyala lilin seperti itu ya, tapi ini besar. Nah, dalam sekejap tempat yang tadinya gelap menjadi terang oleh nyala obor. Dan bukan hanya itu saja, ada banyak sekali orang yang berteriak-teriak. Mereka ada yang berkata bunuh Yesus, ada yang berkata ya macam-macam. Mereka berteriak dan suasana yang tadinya hening menjadi suasana yang begitu ribut, menjadi suasana yang begitu ramai. Murid-murid yang tadinya itu bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sangat ketakutan. Mereka gemetar melihat situasi yang begitu heboh seperti itu. Tetapi kira-kira Tuhan Yesus takut enggak untuk menghadapi situasi seperti itu? Enggak. Tuhan Yesus sama sekali enggak takut. Kenapa Tuhan Yesus enggak takut? Karena sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Bapanya di surga. Nah, dalam situasi yang seperti itu, ya Tuhan Yesus datang dan menyerahkan diri kepada orang-orang yang menangkap dia. Dan Tuhan Yesus dibawa oleh orang-orang yang menangkap dia. Sementara murid-muridnya kemana? Murid-murid lari ketakutan dengan melihat situasi yang seperti ini. Nah, adik-adik semua, apa yang ingin kakak katakan di dalam cerita ini? Ya, di dalam cerita ini satu yang sederhana yang ingin kakak sampaikan kepada kita semua. Tetap kita harus berdoa kepada Bapa. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, di situ ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita. Kalau kita sedih bagaimana? Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kita penghiburan. Dia akan menghibur kita yang tadinya kita sedih, kita masih bisa bersukacita.
Ketika kita ada di dalam persoalan yang berat, apa yang kita lakukan? Kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Ya, jadi cerita yang sederhana, yang sepertinya sederhana, poin utamanya adalah kita harus berdoa ketika kita mengalami satu situasi yang berat. Apapun situasi kita, mari kita tetap mau berdoa. Bagaimana caranya kita berdoa? Kita bisa berdoa dengan cara duduk. Kita bisa berdoa dengan cara berlutut misalnya. Atau mungkin dengan berdiri seperti ini. Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita ungkapkan ketika kita berdoa kepada Tuhan? Kalau kita sedih, ya kita sampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, aku lagi sedih. Aku lagi begini. Kalau kita berdoa, kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana? Kita mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik. Sudah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, orang tua yang menyenangkan, dan sebagainya. Ya, nah ini adalah bagaimana caranya kita bisa berdoa. Kita bisa mengungkapkan bagaimana perasaan yang ada di dalam hati kita. Kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu semua kita sampaikan kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak melihat bagaimana cara kita berbicara. Tuhan tidak melihat bagaimana cara kita berdoa. Kita mau duduk, berdiri, ya mau berlutut. Tuhan nggak melihat itu semua. Tapi yang terpenting Tuhan melihat bagaimana isi hati kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kesungguhan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, sampai di sini adik-adik semua ya. Kakak mau mengajak semua kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Kalau kalian hari ini mungkin sedih, ya, mungkin lagi sakit, atau mungkin ya dalam kondisi apapun, sampaikan itu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya, sama seperti Ina yang dijawab doanya oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ketika dia berdoa, walaupun dalam kondisi seperti itu, sepertinya Tuhan nggak menjawab doanya. Tetapi itu semua dilakukan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kita yang harusnya mati, kita yang seharusnya dihukum. Tuhan Yesus rela menanggung semua itu untuk menebus kita. Dan hari ini kita bisa merdeka. Kita bisa hidup dengan sukacita. Dan yang pasti, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya, boleh berdoa, bisa duduk, bisa berdiri, atau bisa berlutut. Tapi satu hal, mari kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk berdoa kepadamu dalam hal apa saja kami mau Tuhan, untuk sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah. Berkati orang tua mereka, berkati studi mereka, apapun Tuhan yang mereka sedang gumulkan hari ini, masa depan mereka Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa itu selalu ada di dalam kehidupan mereka mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.